Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Amna Mutia. Saya akan memaparkan makalah mata kuliah ilmu tauhid yang berjudul Iman kepada Hari Akhir, Qada dan Qadar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Iman kepada hari akhir dan qada serta qadar merupakan dua dari 6 rukun iman dalam Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keimanan kepada keduanya tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga berdampak langsung terhadap sikap, perilaku dan pandangan hidup seseorang mukmin dalam menghadapi realitas kehidupan dunia dan akhirat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir baik maupun buruk sebagai landasan utama dalam beragama. Yang artinya dan orang-orang yang beriman kepada Allah di hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak yatim. Sementara itu, iman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini termasuk dalam kehidupan manusia sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadar merujuk kepada ketentuan Allah yang bersifat umum dan menyeluruh serta sejak zaman azali. Sedangkan qadar artinya rincian pelaksanaan dari ketentuan tersebut dan realitas kehidupan. Iman kepada qada dan qadar mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya berserah diri kepada kehendak Allah tanpa mengabaikan ikhtiar usaha karena keduanya merupakan bagian dari ketetapan ilahi yang harus dijalani dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan. Pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya percaya dan atau yakin terhadap sesuatu. Iman menurut istilah adalah pengakuan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya iman adalah pengakuan dengan hati, ucapan dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Tabrani. Dan penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan 3 unsur anggota badan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu hati, lisan dan anggota badan. B. Konsep beriman kepada hari akhir. 1. Pengertian iman kepada hari akhir. Sebagai orang Islam, kita harus percaya akan datangnya hari kiamat. Sebab percaya terhadap datangnya hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Jadi, sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia kita tempati serta isinya itu akan hancur dan bergantian dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi sebagai tempat pembalasan atau semua amal perbuatan di dunia. Dengan kata lain, iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi. Setelah berakhirnya kehidupan ini, kemudian bersiap diri untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. 2. Dalil iman kepada hari akhir. Adapun dalil nakli atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, di antaranya adalah sebagai berikut. Surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya
hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian yang B, dalil lagi B, Surat Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkannya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Sedangkan dalil akli tentang kepastian akan datangnya kiamat adalah bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak. Kemudian hancur dan musnah, tidak terkecuali alam semesta ini lama-kelamaan juga akan rusak. Kemudian hancur dan musnah. Hari hancur dan musnahnya dunia ini inilah yang disebut dengan kiamat. Dengan demikian, menurut akal kita pun kiamat pasti akan terjadi. Kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra yaitu terjadinya kerusakan atau kehancuran sesuatu yang terjadi bagian dari alam ini, seperti meninggalnya manusia, gempa, bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya. Sedangkan kiamat kubra yaitu kehancuran alam semesta ini seisinya dan bergantian dengan alam akhirat. Dalam Quran, dalam surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa pada saat kiamat sugra datang, bumi mengguncang dahsyat, seluruh isi inti bumi berupa lahar magma keluar, gunung-gunung meletus mengeluarkan magma, bercampur debu dan asap panas tinggi bagaikan bulu yang berterbangan. Manusia lari ke sana kemari bagaikan anai-anai yang bertebaran mencari selamat. Pada akhirnya seluruh alam semesta ini dan semua makhluk hidup yang ada mati. 3. Fungsi dan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Di antara fungsi iman kepada hari kiamat adalah akan dapat membuat orang yang beriman kepada hari akhir tersebut senantiasa berhati-hati bila hendak melakukan suatu perbuatan, karena mereka meyakini bahwa semua yang dilakukan kelak akan mendapatkan balasannya di akhirat. Di samping itu, orang yang beriman kepada hari kiamat juga akan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar dan bersifat sementara. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sehingga dengan demikian aktivitas kehidupannya tidak hanya diperuntukkan untuk mengejar kebahagiaan bersifat duniawi belaka, melainkan juga lebih penting dari itu adalah untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya guna meraih kebahagiaan yang kelak dan abadi di akhirat. Al-Kisah Nabi Uzair alaihissalam pernah tertidur yang dirasakannya hanya setengah hari kurang atau kira-kira 5 jam. Bisa kita bayangkan bila 100 tahun di dunia ini ternyata hanya 5 jam di akhirat. Maka betapa sangat sebentarnya hidup kita di dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mengibaratkan seperti orang yang hampir singgah sebentar untuk minum. Namun sayangnya kita banyak yang tertipu karena terlena untuk mengejar kebahagiaan dunia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang cerdik adalah orang yang
Selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati. 4. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda itu antara lain tanda-tanda kecil. 1. Hamba sahaya dikawini tuannya. 2. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting. 3. Tersebarnya penzinaan. 4. Minuman keras merajalela. 5. Banyak terjadi gempa bumi. Terus yang keenam, fitnah terjadi di mana-mana. 7. Wanita ingin seperti laki-laki dan sebaliknya, dan lain-lain. B. Tanda-tanda besar. Matahari terbit sebelah barat. Kemudian bermunculan binatang yang bisa berbicara. Terus kerusakan Ka'bah. Habis itu lenyapnya Al-Quran. Manusia menjadi kafir. Kedatangan Dajjal. Keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Dan terjadinya perang akhir zaman. Nah, itu tanda-tanda yang besar ya. Kemudian C. Konsep beriman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada Rasulnya, kepada qada dan qadar menurut bahasa adalah hukum ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Sedangkan qada menurut istilah adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk tanpa terkecuali, sesuai dengan ilmu Allah yang telah yang Allah terdahulu dan dikehendaki oleh nikmatnya. Allah Maha mengetahui apa yang dapat pada hari mati manusia, dan walaupun seorang makhluk melahirkan apa yang ada di dalam hatinya ataupun menyembunyikannya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan membuat perhitungan dengan perbuatan tersebut. Sedangkan takdir berasal dari bahasa Arab, yaitu taqdir, yang berarti kata dari qaddara, yang berarti ukuran terhadap sesuatu atau memberi kadar. Takdir menurut istilah adalah ukuran yang sudah ditentukan Allah sejak zaman azali, baik dan buruknya sesuatu. Tetapi boleh saja berubah jika ada usaha untuk merubahnya, sehingga jika Allah telah menakdirkan demikian, maka itu berarti Allah telah memberi kadar ukuran batas tertentu dalam diri, sifat ataupun kemampuan maksimal makhluknya. Kemampuan pada diri manusia inilah yang boleh berubah, dan terkadang memang mengalami perubahan disebabkan oleh usaha manusia itu sendiri. Pengertian takdir menurut istilah tersebut mencerminkan adanya kemungkinan perubahan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makhluk ini misalnya ditakdirkan untuk tidak dapat menembus angkasa luar, tetapi dengan akalnya ia mampu merubah takdir itu, yakni dengan menciptakan sesuatu alat untuk sampai ke sana. Namun kepada qada dan qadar tersebut, rukun iman yang keenam Rasulullah SAW, yang artinya iman adalah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan Rasulnya di hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya malaikat akan mendatangi musfah yang telah menetapkan dalam rahim selama 40 atau 45 malam seraya berkata, "Ya Tuhanku, apakah nantinya ini sengsara atau bahagia?" Maka ditetapkanlah salah satu dari keduanya.
Kemudian malaikat ini itu bertanya lagi, ya Tuhanku, apakah nanti ia ini laki-laki atau perempuan? Maka ditetapkanlah antara salah satu dari keduanya. Ditetapkanlah pula amalnya, umurnya, ajalnya, dan rezekinya. Setelah itu ketetapan itu dilipat tanpa ditambah satu pun dikurangi lagi. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman yang artinya, tiadalah sesuatu bencana menimpa di bumi ini pada takdir dan tidak pula pada dirimu, melainkan dulu sudah tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. 2. Ikhtiar dan berdoa serta hubungnya dengan takdir. Terkadang kita terdengar suara keluhan seseorang bahwa saya sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, sholat, puasa, tapi tetap saja saya miskin, fakir, dan tidak memiliki apa-apa seperti halnya orang lain. Mungkin inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya. Namun mungkin Allah memang sudah menetapkan nasibku seperti ini. Sebenarnya yang kita ketahui bersama, mempercayai qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam atau yang paling terakhir. Hukumnya wajib dipercaya, diyakini, dan diamalkan sebenar-benarnya. Namun qada dan qadar ini mendatangkan dua efek, kesan dan pengaruh yang saling kontributif. Apabila seseorang tidak memahami dengan betul akan makna takdir ilahi. Kedua konsep ini adalah kesan yang pertama, umat Islam tidak pernah akan merasakan stres dalam hidupnya senantiasa dan keadaan nyaman dan tentram, serta terhindar dari sifat-sifat muzmamah seperti iri hati, dengki, dan mesti ia hidup dalam suasana persaingan. Maka ia akan menjalani persaingan dengan cara yang sehat, sebab dalam hatinya segala apa yang menimpa dirinya, sama halnya ia baik atau buruk, tetap akan diserahkan kepada Allah. Ini adalah kesan yang positif pada qada dan qadar. Kesan yang kedua, seorang boleh saja dengan beralasan takdir ia akan mengatakan, tidak usah berusaha bersusah payah, toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu belajar dan tidak perlu bekerja keras. Penutup, bab ketiga penutup. Kesimpulan, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar merupakan bagian yang tidak terpisah dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kemudian keimanan ini memiliki kedudukan sentral dan membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku hidup manusia yang berlandaskan tauhid dan kesadaran atau tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, iman kepada qada dan qadar mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, berbagai dari kehidupan ketentuan Allah dan memberikan ruang bagi manusia untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Takdir telah terjadi alasan untuk pasrah serta mutlak, tetapi menjadi pijakan untuk menerima kenyataan dengan lapang dada sambil terus berusaha memperbaiki diri dan keadaan. Demikian memahami kedua aspek keimanan ini, seorang muslim akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, sabar, dan menghadapi cobaan rendah hati, menerima nikmat, serta penuh terhadap menapaki kehidupan. Oleh karena itu, iman kepada hari akhir dan qadar bukan hanya ajaran abstrak, melainkan pedoman hidup nyata yang membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Inilah makalah yang saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada kritikan dan saran, boleh Ustaz diberi
pengarahan lagi. Saya Amna Mutia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.